saya lah dampaknya sampai sekarang ini ya kan, no? Kesalahan yang selalu dipelihara akhirnya menjadi kebenaran gitu mas, gitu. Dianggap kepercayaan ini modalnya apa, modal percaya lagi LN ngono. Nah, makanya kita lebih meningkatkan intuisi kita, lebih meningkatkan tingkat kecerdasan IQ kita, SQ kita, dan EQ kita, biar kita tidak terus menerus masuk pada cerobong bodohan ini. Ya, harus kita untuk menjadi membangkitkan Nusantara ini kita harus lepas. Manfaatnya mas apa? Karena leluhur itu ada suatu adat istiadat ajaran yang lebih tertanam yang sifatnya budi pekerti, ya kan? Karena leluhur Dewi itu, leluhur kita itu menjadi pedoman untuk kehidupan kita di dalam kehidupan sekarang ini. Karena leluhur kita itu sifatnya lebih murni, lebih polos, ya, lebih natural, dan sifatnya memberikan arah yang untuk menuju hal yang sifatnya lebih sempurna. Tapi kesini makin kesini kan perjalanan kehidupan, rota kehidupan semakin tidak genah kan, tidak semakin kacau kan gitu. Nah, kita butuh arahan. Arahannya apa? Kita ibarat kita itu melihat leluhur itu ibarat kita bercermin, flashback gitu loh. Leluhur itu dulu bagaimana dan saya sekarang bagaimana kehidupan di sekarang ini. Kenyataannya apa? Orang banyak yang memaki-maki zaman kerajaan lebih buruk, ya kan? Tapi pada kenyataannya di sini malah banyak yang lebih hina. Kan ngono to. Ibaratnya akhlak wis ora dienggo kan. Iya. Kan rosak karepe dhewe. Mikirnya untung, memikirkan ya sekarang kan ya dipikirkan untungnya sendiri. Ya, sifat kapitalisme, individualisme. Nah, sifat kapitalisme dari mana? Orang Jawa ngajari kapitalisme? Enggak. Apa orang Jawa mengajarkan individualisme? Enggak. Ada sifat gotong royong, kan ngono. Tepo saliro. Apa orang Jawa mengajarkan imperialisme? Juga enggak. Orang Jawa kira seneng menjajah orang, ya kan? Imperialisme kan sifatnya penjajahan yang secara enggak langsung. Terus hedonisme juga bukan budaya orang Jawa. Apa wong Jawa ki sifatnya narimo ing pandum. Akeh sithike peparinge Gusti ya kudu ditampa. Lega lan lira kan. Terus ini mas, terkait dengan menghormati dan mengingat leluhur. Langkah-langkah apa yang harus dilakukan, yang harus kita praktekkan setiap hari untuk bisa menghormati leluhur? Prakteknya seperti apa mas? Pertama pada orang tua kita dulu, ya kan? Kalau kita ingin berjalan ke leluhur, hormati orang tua dulu. Kedua simbah, sampai terus. Mbuh itu yang kalau kita nggak tahu namanya, is pokoknya leluhur. Yang kabeh istilahnya kalau nyon pangestunipun dumateng sedaya yang kau, nanti akan terarah dengan sendirinya. Itu ya namanya leluhur. Wong tua dhewe iki ya leluhur. Makanya dibilang orang tua kita adalah surga kita, ya kan? Bisa nggak kita menghadirkan arwah leluhur meskipun dalam mimpi? Kuncinya ketulusan. Misalnya gini, kita pakai nurani, sentuhan hati nurani yang sifatnya tulus itu, kita berdoa. Jadi orang duwe rasa ketulusan itu sifatnya kan ora pamrih ngono mas. Karena rumangsa iki aku putune simbah, gampangane kan sifat kasih. Mbah, aku mbok pengen di zaman jenengan niku sedatine pripun kula kok diparing ana pituntunan
supados putu jenengan niku saged nglampahi gesang menika ingkang sae dalam arti biar kita bisa menjalankan kehidupan ini dengan baik kan itu. Nah itu nanti akan terarah wis diucap di dalam doa. Misalnya di dalam doa itu kan sembah sungkem kawula dumateng sedaya para pinesepuh kawula, para leluhur kawula mugi lansah pinaringono pangestu dumateng sedaya lampah lan gesang kawula, dalam arti mohon tuntunan arahan dari semua leluhur biar apa yang kita jalani itu dapat berjalan dengan sesuai dengan arah yang menuju sifatnya kebaikan kan. Jadi di dalam doa entah itu leluhur kita siapa, pokoknya kita berpikirnya lebih, ucapannya lebih sifatnya universal global gitu mas. Jadi buki leluhur siapa pokoknya diucap gitu. Nanti dengan sendirinya akan terarah, tapi dengan kunci ini itu tadi, hati ini tulus ya kan, kita benar-benar bahwa kita manembah karo yang simbah-simbahi kan. Nanti kalau wis iso ngeling-elingi karo simbah-simbahi kula urip iki kepenak mas, ora gampang cemas, ora gampang kuatir kan. Enake bejo ya. Walaupun bejo itu tidak harus banyak loh mas. Iya, dalam kesederhanaan kita memandangnya tidak high, kita memandangnya ya wong Jawa iki sifatnya narimo ing pantu, agak sithik ya peparingane Gusti kan. Sing penting ana usaha kan. Berarti kan wong Jawa kan ora sifatnya orang ngongso, tidak ambisi loh sifatnya. Orang Jawa kan bukan ambisius sifatnya. Ya, bedanya itu yang Lemurian ini sifatnya tidak ambisius, Atlantis sifatnya ambisius. Bedanya seperti dunia barat dengan negara barat dengan negara timur. Nah karena negara timur itu sudah terkontaminasi dengan budaya barat, karena sifatnya imperialisme tadi, penjajahan yang secara nggak langsung. Ada penjajahan itu sifatnya ada non fisik dan fisik. Non fisik secara mungkin kepercayaan gitu, akhirnya membatasi kecerdasan itu untuk dibatasi untuk ke arah pada hal yang sifatnya pembodohan yang seharusnya dapat berpikir secara universal, akhirnya hanya dibatasi dengan sebuah ayat. Contohnya ngono loh mas. Iya toh? Iya mas. Ditakut-takuti neraka, apa diiming-imingi surga, diancam neraka. Akhirnya membatasi pikiran yang sifatnya harus dapat melangkahkan kita pada pikiran yang lebih rasional. Betul mas. Akui saya lah. Dampaknya sampai sekarang ini ya kan, kesalahan yang selalu dipelihara akhirnya menjadi kebenaran, gitu mas, gitu. Dianggap kepercayaan ini modalnya apa? Modal percaya lagi, LN ngono. Nah, makanya kita lebih meningkatkan intuisi kita, lebih meningkatkan tingkat kecerdasan IQ kita, SQ kita, dan EQ kita, biar kita tidak terus menerus masuk pada cerobong bodohan ini. Ya, harus kita untuk menjadi membangkitkan Nusantara ini, kita harus lepas dari pembodohan ini. Selama kita masih terbelenggu dalam ke dunia kebodohan ini, ya nonsen akan terjadi perubahan, apa namanya, peradaban baru yang sifatnya akan jadi mercusuar dunia. Kuncinya pada diri sendiri, lebih meningkatkan tingkat kecerdasan intelektual, spiritual, emosional. Kalau kita ininya baik, emosinya kita sudah baik kok. Otomatis masih. Kalau kita emosionalnya masih ngalor ngidul, masih terbawa situasi, keadaan, gini sedikit baper, terus sedikit ini kaget, kena sedikit emosion, amarah, berarti ininya belum bagus. Tapi kalau ini dan ini sudah bagus, dia tidak mudah terkontaminasi yang sifatnya membodohi. Nah itu. Terus ini mas, yang perlu kita tanyakan mas. Tadi mas Jinus kan mengatakan bahwa EQ terus SQ, EQ harus seimbang.
Jadi harus ditingkatkan. Bagi orang Ini awam, saling melengkapi. Jadi ini dan ini hasilnya di ini. oke. Bagi orang awam seperti kita ini, bagaimana cara mensinkronisasikan dari ketiga elemen tadi? Nah itu tuh meditasi. Meditasi. Di jalan keiningan kita olah cipta. Olah cipta itu kan ibaratnya hidup ini kan penuh dengan teka-teki, Mas. Iya kan? Olah cipta kita jalani ngotak-ngatik kan gitu. Kita mencari titik yang pas dan lebih logika rasional kan ngono. Kayak ilmu statistik loh, logika matematika kan wong barat kan dominan ke ininya kan. Tapi ininya kan lemah, iya kan. Nek wong Jawa kuat iki lemah kan, itu kualik-walikane ngono Mas. Ya toh. Orang barat kan lebih dominan ininya sing cerdas, ning iki lemah kan ngono. Secara spiritualnya. Nek mungkin spiritual ini sing lemah. Nah, antara ini dan ini harus seimbang. Oh. Kalau ada keseimbangan, nanti ibarat rel kereta api itu walaupun berbeda tempat tapi selalu memberikan jalan yang sama, gitu loh, ya kan? Nah, kalau sudah menerapkan di dalam kesamaan itu akan terarah. Akhirnya apa? Terus ada keseimbangan di dalam emosional. Jadi namanya kecerdasan dan kesadaran, ya kan? Ada dua, kecerdasan dan kesadaran. Kita mempunyai kecerdasan juga harus mempunyai kesadaran. Iya. Di sini kecerdasan spiritual, di sini juga mempunyai kecerdasan juga harus mempunyai kesadaran. Perilaku juga yang namanya karsa gitu, mempunyai kecerdasan emosional juga mempunyai kesadaran emosional. Benar-benar kita sadar kalau apa yang kita lakukan ini salah atau benar. Anu bahas ini. Iya, iya. Nyata atau semu, iya atau tidak kan ngono, benar atau salah kan ngono sini. Jadi sifatnya real, benar, jejak, jujur kan ngono. Nah itu konsep yang namanya Trisula Weda lah ibu, pemelihara, pencipta, pemelihara, penyempurna atau pelebur kan ngono. Brahma, Wisnu, Siwa, cipta, rasa, karsa, IQ, SQ, EQ kan ngono kuwi. Iya. Mas, ini terkait dengan kehidupan manusia di dunia. Kan ada beberapa dimensi alam yang ada di kehidupan manusia di dunia ini. Bisa Mas Tinus menjelaskan tentang dimensi-dimensi yang ada dalam kehidupan manusia, Mas? Dimensi ya? Sebenarnya dimensi itu kan kita sudah diajarkan zaman sekolah ya. Iya, iya. Cuman untuk penggabungan secara ruang dan waktu ya, karena nol dimensi itu hanya sebuah titik itu ya. Kalau satu dimensi itu hanya bentuk dalam sebuah garis, Iya. hanya bergerak satu arah menurut garis, satu garisan. Kalau dua dimensi sifatnya datar, ada gambar lukisannya sifatnya dua dimensi ya, sifatnya datar. Dan tiga dimensi itu bisa diterapkan dalam bentuk dimensi dalam bentuk dua dimensi kayak HP loh Mas. HP kan konsep tiga dimensi yang diterapkan dalam dua dimensi. Nah, tapi dua dimensi ini tidak bisa diterapkan dalam kehidupan tiga dimensi. Nah, ngono. Nah, di dalam kehidupan kita itu kita berada di dalam kehidupan tiga dimensi. Kan di tiga dimensi itu dalam ini dua dimensi yang sifatnya datar, ketika masuk ke tiga dimensi itu sifatnya timbul. Ada isinya timbul, sifatnya timbul gitu. Terbentuknya XYZ atau panjang, lebar, tinggi. Jadi ada sifatnya itu memberikan sifatnya ruang gitu, ada ruang gitu, volume. Nah di dalam kehidupan ini kita itu masuk dimensi dan termasuk tiga dimensi kan, ruang tiga dimensi Ya, ya. Nah untuk mencakup 4 dimensi kita nggak nyandak pikiran ini, karena 3 dimensi itu kayak pergerakan ini elastis. Jadi tubuh kita kan nggak bisa elastis,
ini itu bisa tembus gitu, tapi saling melengkapi. Jadi kayak sifatnya itu tidak merubah bentuk, diolah alik kita tidak merubah bentuk tapi tidak bertabrakan. Tuh. Nah, ilmu orang leluhur kita yang Lemuria ini sudah mempelajari, sudah memasuki dimensi yang keempat ini, 4 dimensi. Nah, cerdas ora? Wong saiki salah iso. Padahal katanya sekarang itu zaman modern. Tapi apa? Leluhur kita malah lebih iso, lebih bisa. Gitu. Karena apa? Itu tadi loh, terkontaminasi oleh budaya dari sejak Masehi sampai sekarang jadi wis, Mas. Tidak hanya zaman kerajaan. Mojopahit itu sudah bagian sisa-sisa. Kayaknya leluhur kita dulu, wah, ngeri. Hebat-hebat Mas ya. Luar biasa hebatannya. Jadi kalau 4 dimensi itu dia sudah bisa mengendalikan ruang dan waktu. Jadi kita bisa mindset atau menyeting, kita bisa di kehidupan lama, bisa di kehidupan sekarang. Apa kita bisa? Misalkan jenengan kita hidup di dimensi 3 ini, hanya kita hanya sifatnya ruang, tapi tidak bisa menguasai waktu, ya kan? Ini saya melempar korek nih, Mas. Misalkan tak korek, kan nggak mungkin korek ini waktu ini saya tarik kembali biar korek ini jadi kayak reback nih, jadi diuncalke korek iso balik nih. Kita kan nggak bisa bermain itu, Mas. Iya. Itu sudah di logika pikiran manusia yang kita bagian dari makhluk 3 dimensi ini. Karena sifatnya hanya ruang. Kalau kita bisa melakukan bentuk ruang, ya kan, tapi kita tidak bisa bermain waktu. Kalau kita bisa bermain waktu, kita membalikkan masa lalu bisa. Misalkan ini korek ya, tak uncalke korek kita, waktu ini tak baliknya ben pergerakan korek itu kayak aneh loh, kayak video diputar balik itu, Mas. Nah, itu yang namanya 4 dimensi, sudah bisa mengendalikan ruang dan waktu. Terus gini, Mas, bedanya orang leluhur kita sama orang sekarang kan, orang zaman dulu leluhur kita kan bisa mencapai 4 dimensi kan. Terus yang harus kita lakukan, yang harus dilakukan orang-orang zaman sekarang itu langkah-langkah apa, Mas, agar bisa mencapai 4 dimensi? Ya, itu dasarnya itu tadi, kita memahami tingkat kesadaran, kecerdasan. Ini dasar, Mas. Yang namanya kecerdasan dan kesadaran, IQ, SQ, dan EQ itu dasar, itu baru dasar loh. Nah, kan? Kalau kita sudah menyadari tingkat kesadaran kecerdasan itu, kita untuk menuju arah yang sifatnya netral. Jadi kita sudah tidak terkontaminasi atau tidak terbelenggu oleh sifatnya yang proton dan elektron. Kan proton sifatnya positif, elektron sifatnya negatif. Nah, ini ditemukan dalam sifatnya nol, netral, neutron. Kalau kita sudah bisa menempuh benar-benar kayak gitu, akhirnya orang bisa menyempurnakan diri, bisa terbang bebas berbagai ruang, sifatnya ruang angkasa. Kita bisa bermain waktu itu kita bisa lari ke masa lampau, kita bisa, itu ada, cuman orang manusia tidak bisa memikir dengan logikanya bagaimana. Kita kan bagian, kalau makhluk 4 dimensi itu bisa melogikakan makhluk yang ada di 3 dimensi. Tapi makhluk 3 dimensi untuk melogikakan kehidupan 4 dimensi ini teramatlah sulit. Ibaratnya 2 dimensi ini kon mempelajari 3 dimensi juga mungkin kan, tidak akan mungkin terjadi kan, ya kan. Tapi kalau kita melogikakan yang ada di 2 dimensi ya bisa. Ya sebaliknya kita melogikakan yang kehidupan 4 dimensi nggak akan bisa.
dimensi, 4 dimensi. Tapi kalau 4 dimensi melogikakan yang kehidupan kita yang 3 dimensi, mudah-mudah saja. Kayak IDW ya bisa melogika kertas iki kan, kita bisa membuat kok gambar kan, sebenarnya kan gituan. Nah, leluhur kita itu dulu seperti itu, makanya dulu itu bisa menembus lorong ruang dan waktu. Iya mas. Oh gini mas ya, kadang saya juga berpikir begini mas, terkait dengan kehebatan leluhur kita kan. Bahwa orang-orang tua zaman dahulu itu kadang tahu mas tentang dia itu mau mati kapan kan tahu kan. Nah, itu bagaimana mas itu? Apakah ada hubungannya dengan? Tapi tidak secara fisik loh. Kalau fisik nggak bisa. Nggak bisa ya. Hancur. Kita masuk ke 4 dimensi, tubuh kita hancur. 4 dimensi itu berarti so ditekuk-tekuk mas, elastis so. Dan itu antara ujung titik itu bisa saling bertemu kok, bisa. Logikanya piye? Jadi 3 dimensi itu bayangan dari 4 dimensi. Nah, 3 dimensi juga punya bayangan 2 dimensi, bayang-bayang kita itu tadi. Ya apa mas? Nah, sing diarani manitis. Nah, kita bayang-bayang dari manifestasi dari leluhur kita manitis ke diri kita. Nah, ngono loh. Diri kita punya manitis, nah ayang-ayang ya dewe. Nah, itu ya adalah diri kita sendiri sebenarnya. Ngono loh. Iya mas. Iya mas. Nah itu. Makanya kan bayang-bayang kita wujudnya 2 dimensi, nggak mungkin 3 dimensi malah medeni wong kan ngono lho. Mas, mas, sebenarnya apa keterkaitan antara hubungan seksual dengan nilai-nilai ketuhanan? Itu yang namanya ini loh, lagi tak cekel itu. Ini berkaitan dengan penciptaan. Ya, kan? Ya, dulu pernah saya bilang sukmo langgeng, mejo wantah dalam wujud nur cahyo. Nah, turun ke sini yang namanya mata cipta, yaitu melalui indera penglihatan, pendengaran, perasa, peraba, penciuman, terkoneksi, terhubung antara plus minus, yaitu laki dan perempuan, terkoneksi, akhirnya turun ke mata hati, yang timbulnya sukmo purbo asmoro, kebahagiaan, ketentraman, kesenangan, hubungan ini rasa hati, akhir jatuh cinta, gitu. Jatuh cinta akhirnya menuju ke pelaminan, akhirnya hubungan seksual. Nah, di saat hubungan seksual itu dalam bentuk sukmo waseso kan ngono.